Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita kita boleh bertemu kembali di dalam siaran online Gereja Bethel Maranatha Tegal. Saya tetap berdoa supaya jemaat di rumah masing-masing tetap dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Dan saya percaya Allah kita sangat mengasihi kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita akan beribadah secara online. Kita akan mengikuti setiap pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, yang akan menguatkan setiap kita. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami siapkan hati kami siapkan seluruh keberadaan kami, sehingga saat kami mengikuti ibadah online ini, bukan saja kami mengikuti dengan cara yang biasa, tetapi kami siapkan hati, pikiran, dan roh kami, sehingga saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Inilah kami siap mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, karena Allah kita adalah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini selain kita hanya berharap kepada Dia yang adalah sumber pengharapan kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
kepadamu, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mulut kami penuh pujian kepadamu, Yesus Tuhan kami, sumber pengharapan kami, yang layak kami puji, layak kami sembah, layak ditinggikan. Oh, syukur kami kepadamu Tuhan. Katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Inilah pujian pengagungan kami Tuhan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kini saatnya bagi kami untuk kami mengagungkan, bersorak, memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, dengan sukacita di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan kita di tempat ini, mari bersama-sama katakan bahwa Allah kita itu Allah yang baik, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, karena Yesus kita sungguh luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya.
kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Oh, Yesus ku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, karena Yesus kita adalah Allah yang luar biasa, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita tidak akan pernah meragukan akan kesetiaan Tuhan, karena kita selalu memegang Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Dia juga memegang hidup kita dengan sepenuh hati dan jiwa. Mari kita katakan kepada Tuhan, tak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan dengan meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tak akan pernah meragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kau menjadi Raja dalam hidup kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak akan pernah kami ragukan akan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa,
Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, inilah saatnya kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami hendak bersyukur karena keadilan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ini pengakuan kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Inilah pujian pengagungan yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Kami memuji, mengagungkan Engkau sebagai Raja dan Tuhan kami. Kini saatnya kami siapkan waktu yang terbaik untuk kami ditaburi dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan yang datang daripada Roh Kudus turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu, semua kami umat-Mu yang mendengarkan boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang kami yang paling baik untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Mari kita siapkan hati kita dan waktu kita yang terbaik
untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebuah anugerah yang terus bisa kita rasakan di tengah-tengah situasi sulit pandemi sekarang ini, karena kita selalu dipelihara, dijagai, dilindungi, dan selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan sungguh kebenaran ini absolut adalah kebenaran dari Tuhan, yang dengan kekuatan kita sendiri kita harus sadar kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Karena itu mari dengan anugerah pertolongan pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup saya dan saudara, kita mohon anugerahnya agar kita tidak hanya mampu memahami, tapi dimampukan, disanggupkan untuk melakukan kebenaran ini, sehingga hidup kita selalu ada di dalam anugerah berkat-berkat Tuhan Yesus. Tema kita pada saat ini adalah susahnya meresponi kasih Allah dengan hidup suci. Sekali lagi, susahnya meresponi kasih Allah dengan hidup suci, atau bisa disingkat susahnya hidup suci. Saudara, jika kita membaca di kitab Imamat pasal 11 ayat 44, pasal 11 ayat 45, pasal 19 ayat kedua, pasal 20 ayat ke-7, pasal 20 ayat 26, dan juga dikutip di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-16, maka di sana didapati satu kalimat yang sama, yaitu kuduslah kamu, dalam kurung kamu harus kudus, sebab aku Allahnya besar, artinya Tuhan Allahmu kudus. Sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika kalimat ini dibikin sebuah pertanyaan, mengapa kamu harus kudus? Jawabnya adalah sebab Allah kudus. Namun yang menarik dari kalimat ini bukan pertanyaan dan jawaban yang sudah pasti, tetapi justru jika dibuat satu pertanyaan kunci lagi, itu akan lebih menarik, yaitu sebenarnya apa maksud atau kehendak Tuhan yang tersirat atau tersimpan di dalam kalimat ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Coba perhatikan dengan teliti, saudara, kalimat ini. Coba perhatikan dengan teliti, ya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, ya. Ada satu kesejajaran, ada satu kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan dalam maksud, yaitu di depan ada kata kudus, di belakang ada kata kudus, sama-sama kudus. Jika demikian, apa sebenarnya maksud Allah? Jawabnya adalah, ya, Allah bermaksud atau berkehendak adanya kesamaan hakikat. Ya, saya ulangi karena ini memerlukan perenungan tajam, saudara. Allah bermaksud atau menghendaki adanya kesamaan hakikat untuk menghadirkan harmonisasi atau keserasian persekutuan. Ya, jadi di depan ada kudus, di belakang ada kudus, ya. Allah bermaksud menghendaki adanya kesamaan hakikat untuk menghadirkan harmonisasi atau keserasian persekutuan, ya.
Jadi kalau di depan ini kudus, kamu atau manusia atau orang percaya kudus, di belakang ini ada kata juga kudus dari Allah, maka keduanya ini menjadi selaras, menjadi harmonis, menjadi harmoni, ya. Sehingga persekutuan antara Tuhan dan manusia ini menjadi serasi. Saya akan berusaha pelan-pelan untuk menyampaikan pandangan teologi secara sederhana, ya. Jika manusia kudus, maka manusia bisa bertemu dengan Allah yang kudus, bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Namun dalam buktinya, saudara, lihat di dalam Perjanjian Lama, ya, umat Tuhan itu tidak berani bertemu dengan Tuhan karena umat di Perjanjian Lama merasa tidak kudus. Artinya mereka merasa banyak kelemahan atau dosa. Saya kutip contoh-contoh, ya, di dalam Keluaran pasal 19 ayat ke-5 sampai ayat ke-10, demikian firman Tuhan, perhatikan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa itu disampaikan kepada umat Israel. Ayat 8, seluruh bangsa itu setelah mendengar firman yang disampaikan Tuhan kepada melalui Musa, maka jawab bangsa Israel demikian. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Perhatikan saudara. Saudara ingat betul, bangsa Israel berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, ya. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Artinya ketika Tuhan nanti bicara, maka Tuhan yang ada di awan itu, ya, suaranya akan didengar oleh bangsa itu, ya. Makanya saya lanjutkan, apabila aku berbicara dengan engkau, ya. Jadi ketika Tuhan berbicara dengan Musa, suaranya akan didengar oleh bangsa Israel. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ya. Sekarang pasal ke-20 Keluaran ini ayat 18 dan 19. Saudara ingat apa yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Bangsa Israel berkata, semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, termasuk disuruh menguduskan diri, ya. Sekarang perhatikan pasal 20 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Padahal mereka sudah diberitahu Tuhan akan ada di awan yang tebal, ya. Tuhan akan berbicara, sehingga pembicaraan antara Tuhan dan Musa itu akan didengar oleh mereka, bangsa Israel. Namun baru mendengar suara guntur, suara kilat, ya, di balik awan itu, bangsa Israel sudah takut. Lalu dikatakan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19,
Mereka berkata kepada Musa, "Engkau sajalah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami." Perhatikan, "nanti kami mati." Jadi bangsa Israel ternyata pada hari hanya mereka itu ketakutan, berdiri jauh-jauh, lalu berkata kepada Musa, "Musa, biarlah Tuhan bicara dengan engkau saja, jangan dengan kami. Sebab kalau dengan kami, nanti kami mati." Mereka ketakutan, mereka berdiri jauh-jauh. Apa yang kita tangkap, saudara? Dari sini kita bisa melihat, ya, bangsa Israel itu merasa ada banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan dosa, sehingga kesadaran itu membuat mereka tidak berani bertemu dengan Tuhan, walaupun itu hanya suaranya saja. Padahal mereka sudah diberitahu untuk menguduskan diri, lalu dekat-dekat situ. Tapi pada hari hanya mereka ketakutan, mereka jauh-jauh berdiri, tidak berani berdekatan dengan kondisi situasi di mana Tuhan bertemu dengan Musa. Nah, ini membuktikan bahwa bangsa Israel merasa berdosa, merasa tidak layak, mereka ketakutan. Ya. Intinya, saudara, di dalam perjanjian lama, semua gagal tidak mampu memenuhi harapan Tuhan, karena dengan usaha dan kekuatan sendiri tidak mungkin manusia dapat memenuhi standar kekudusan Tuhan. Jadi dengan usaha kita sendiri, maka manusia itu tidak akan pernah mampu memenuhi standarnya kekudusan Tuhan. Pertanyaannya, ya, tadi kalau di perjanjian lama itu hanya orang-orang khusus yang mendapat kasih karunia, Musa misalnya, Elia misalnya, ya. Tapi tidak semuanya mendapat kasih karunia, maka mereka semuanya tidak berani menghadap Tuhan karena kekudusan Tuhan, dan mereka merasa tidak layak, tidak kudus, saudara. Sekarang bagaimana pertanyaannya di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, saya sudah katakan bahwa kalimat kuduslah kamu, maka karena aku kudus, ya, kuduslah kamu karena aku kudus, itu dikutip oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-16, ya. Dikutip sama persis. Namun kali ini firman yang ada dalam perjanjian lama itu yang dikutip ini disampaikan Petrus dengan nuansa yang baru, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka saya akan bacakan agar saudara memahami perbedaannya, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat mulai ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Yang di belakang nanti akan saya jelaskan sedikit. Ayat yang ke-14, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Ayat 15, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Perhatikan 16, "Sebab ada tertulis," yang saya sebutkan tadi, dikutip dari Imamat, ya, "Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ya. Ayat 17, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu," di perjanjian lama, ya,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara perhatikan, cara hidup yang lama, yaitu cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang di Perjanjian Lama, ya, sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Oleh darah Yesuslah, maka setiap orang yang percaya tidak hanya satu, dibebaskan dari hukuman dosa, dua, beroleh hidup yang kekal, namun juga beroleh kasih karunia, yaitu mengalami pengudusan. Kalau dalam Perjanjian Lama, ketika orang berdosa, ya, mempersembahkan korban penebus dosa, ya, pakai darah domba, ya, domba-domba yang dikorbankan di mezbah persembahan di bait Allah, ya. Coba perhatikan, dosa mempersembahkan lagi, dosa mempersembahkan lagi, terus menerus, ya. Tapi dalam Perjanjian Baru, Yesus sebagai darah anak domba dikorbankan sekali untuk selama-lamanya, dan itu cukup, ya, untuk menghapus seluruh dosa manusia, menebus dari hidup yang sia-sia sekali untuk selama-lamanya, dan tidak diperlukan lagi korban untuk dosa. Jadi ini namanya kasih karunia bagi setiap orang percaya, ya. Makanya tidak hanya diselamatkan, ya, ditebus dari dosa, diselamatkan, namun juga boleh hidup yang kekal, ya. Namun selama ada di dunia ini, firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Itu terjemahan bukan dari kata afraid, tetapi fear. Itu artinya takut akan Tuhan selama masih ada di muka bumi ini, ya. Dengan cara apa? Di atas tadi, menguduskan diri dalam seluruh bagian hidup kita, ya. Itu namanya pengudusan, saudara. Nah, kita sedikit belajar, saudara. Kata pengudusan bahasa Yunaninya adalah hagiasmos. Artinya menjadikan kudus, menahbiskan, ditahbiskan, ya, memisahkan dari dunia dan dijauhkan dari dosa supaya dapat mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah dan melayani Allah dengan sukacita. Jadi kata hagiasmos itu dikuduskan, ya, dijauhkan dari dosa-dosa yang ada di dunia ini agar bisa memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sukacita. Itu kata hagiasmos. Dan kata hagiasmos itu juga mengandung unsur pengudusan yang terus-menerus, dalam arti berproses untuk membentuk manusia yang percaya ini mengalami perubahan-perubahan gaya hidup yang akhirnya dari waktu ke waktu semakin menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus, ya. Nah, kata kudus juga diambil dari bahasa Ibrani, yaitu kados. Artinya dipisahkan dari dunia atau dipisahkan dari cara hidup dunia dan digunakan untuk kepentingan Tuhan. Saudara, sebelum kita membahas bagaimana cara meresponi kasih Allah dengan hidup suci, kita bahas dahulu beberapa bagian dengan sederhana dari konteks 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19 ini, ya. Nah, perhatikan, saudara. Ayat ke-13, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dikatakan kita harus waspada atas pola pikir kita dan atas perilaku hidup kita. Hendaklah kita bersandar pada kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ayat 14, jangan turuti hawa nafsu, ya. LAI menerjemahkan jangan turuti hawa nafsu, ya. Terjemahan dari NIV, ya, atau New King James itu hampir sama. Terjemahannya adalah jangan menjadi serupa, ya. Jangan menjadi serupa atau jangan hidup sesuai dengan dunia, ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, atau jangan hidup
dengan cara-cara dunia, maksudnya begitu. Ayat ke-15 ya, dikatakan, ini saya ambil dari bahasa Inggris agar lebih mudah diterjemahkan. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conducts. Artinya ya, tetapi ia yang memanggil kamu adalah kudus. Ya, kamu also ya, kamu ya juga harus kudus di dalam seluruh perilakumu. Conduct itu artinya perilaku. Ya. Nah, perhatikan kata also itu, also ini, baik yang di depan dan di belakang itu harus sama. Misalnya gini, ya. Aku mau makan, kamu juga harus makan loh ya. Nah, aku mau tidur, kamu juga harus tidur. Nah, kata also atau juga ini menunjukkan bahwa yang di depan dan di belakang harus sama. Nah, dalam konteks ini adalah ya, kamu harus kudus sebab Tuhan kudus, harus sama ya. Nah, kata Allah itu kudus hakikatnya, maka manusia juga harus be holy in all your conducts ya. Karena Allah itu hakikatnya adalah kudus, karena Allah itu hakikatnya adalah kudus, maka orang percaya harus be holy in all your conducts ya. Kamu harus kudus di dalam seluruh perilakumu, seluruh sisi hidupmu. Maka dari sini perhatikan baik-baik saudara ya. Ikuti dengan sabar saudara. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa manusia bisa? Ya. Hakikatnya Allah itu kudus, maka manusia itu juga harus kudus. Sehingga kalau Allah kudus, manusia juga kudus, maka terjadi sinkronisasi, harmonisasi, keserasian. Persekutuan itu baru indah. Karena hakikatnya sama, Allah kudus, manusia kudus. Pertanyaannya ada dua saudara. Yang pertama, apa manusia bisa? Yang kedua, ya, kalau bisa, untuk apa? Ya, dua-duanya harus kudus itu. Ya, jadi pertanyaan dua saudara. Apa manusia bisa? Yang kedua, untuk apa dua-duanya harus kudus? Nah, disinilah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkannya, ya. Sehingga kita ini akhirnya dengan kesadaran penuh bersandar kepada Tuhan, agar kita ini yang selama mungkin susah payah untuk bisa hidup suci, kita mulai bisa hidup suci dengan stabil, tidak up and down, tidak jatuh bangun ya. Mari kita bahas satu persatu dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa manusia dalam kurung orang percaya bisa hidup kudus? Jawabannya adalah bisa. Sekali lagi jawabannya bisa, tapi susah secara manusia. Bisa, tapi susah secara manusia. Makanya tema hari ini adalah susahnya meresponi kasih Allah dengan hidup suci. Ya. Mengapa bisa tapi susah, saudara? Kenapa? Maka jawabannya, saudara, yang pertama, bicara kekudusan itu bukan bicara secara istilah umum. Jadi kalau orang bicara kekudusan maka langsung dihubungkan dengan berzina, ya. Selalu itu nomor satu. Secara umum kekudusan selalu berhubungan dengan berzina. Nah, padahal saudara, bicara kekudusan itu bukan bicara itu saja, yaitu dosa cabul, zina, jorok, mesum seperti arti umum atau yang dipahami banyak orang. Namun firman Tuhan tadi berkata, all your conducts, seluruh perilaku, seluruh hidup, seluruh sisi hidup kita harus kudus ya. Jadi dalam kekudusan tidak ada makna yang didiskon. Jadi dalam hidup kita, arti dalam firman Tuhan, kata kekudusan tidak ada makna yang dikurangi ya, atau didiskon. Misalnya ada dosa kecil, dosa putih, sedikit berbohong, dosa ringan, dosa tidak berat, semua orang melakukannya tidak apa-apa ya.
Tidak ada pengurangan, tidak ada diskon sedikit pun. Yang disebut dengan dosa, dari kata hamartia, itu artinya menyeleweng, menyimpang, tidak tepat sasaran atau meleset. Jadi semua hidup kita, ketika kita meleset sedikit saja, itu sudah dosa atau tidak kudus. Sedikit saja menyimpang dari kehendak Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari hakikat Tuhan yang kudus, maka sudah disebut sebagai dosa atau tidak kudus. Contoh, saudara perhatikan baik-baik, ya. Ketika kita ngomong salah, dosa. Ya. Ketika kita ngomong salah saja, itu dosa, tidak kudus, saudara. Ketika kita ngomong gosip, itu dosa, tidak kudus. Banyak orang begitu nikmat sekali ketika berbicara tentang kejelekan orang lain. Itu tidak kudus atau dosa, ya. Bahkan lihat sesuatu yang salah saja, memandang sesuatu yang salah saja, ya, itu sudah dosa, ya. Padahal hanya lihat saja. Makanya firman Tuhan ngomong gini, ketika kamu memandang seseorang dan menginginkannya, kamu sudah berzina dalam hati. Memandang saja, saudara. Bahkan mikir salah saja, baru mikir saja, itu juga dikatakan dosa atau tidak kudus. Contoh lain, ya. Ketika saudara mengeluh itu dosa, tidak kudus, saudara. Saudara ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, sebelum masuk Kanaan. Itu serangkaian peristiwa kejadian dari waktu ke waktu, dari daerah ini ke daerah itu, semua diwarnai dengan keluhan. Sampai Allah muak. Berapa kali Allah ingin membunuh, lalu dicegah oleh Musa, saudara. Kenapa? Mengeluh. Mengeluh itu hanya ucapan saja, ya. Hanya ucapan saja. Itu di hadapan Tuhan sudah meleset, tidak sesuai dengan hakikat Tuhan yang kudus, dosa, saudara. Hari-hari ini dalam pandemi seperti ini, berapa banyak kita sebagai orang-orang percaya sukanya ngeluh, saudara. Padahal mengeluh itu tidak mengubah apa-apa, tidak menciptakan apa-apa. Justru itu berdosa, justru menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Maukah saudara pada saat ini saudara yang ada di rumah masing-masing masih memilih mengeluh, saudara? Saya percaya saudara hari ini disadarkan Tuhan dengan tegas. Mengeluh saja itu meleset dari sasaran Tuhan, meleset, menyimpang, tidak cocok dengan hakikat Tuhan atau tidak kudus, ya. Marah, ya, tidak pada tempatnya juga berdosa. Marah pada tempatnya proporsional sesuai dengan firman Tuhan itu boleh, ya. Tapi marah tidak pada tempatnya itu dosa, tidak kudus. Apalagi menjadi hobi suka marah, saudara, ya. Tersinggung itu dosa, tidak kudus. Iri hati, dengki itu dosa, ya. Dengar gosip itu dosa. Dengar gosip, ngomong dosa, mendengar juga dosa, ya. Tidak jujur dosa, tidak kudus. Iya di mulut, ya, iya di mulut, tidak di hati, dosa, tidak kudus, saudara. Ya, bayangkan kita bicara, oh iya, tapi mulut kita ngomong iya, tapi hati tidak kudus, saudara. Ya, senyum di luar, sengit di dalam. Ini perhatikan, saudara. Senyum di luar, ada orang-orang kalau ketemu itu shalom senyum, tapi di dalamnya ada sengit, ada rasa nggak suka sebagainya. Itu tidak kudus, saudara. Ramah di luar, garang di dalam. Ada orang-orang yang ramah kelihatannya, tapi dalam garang. Ada banyak hal-hal yang disimpan tidak suka, saudara. Itu juga tidak kudus, ya. Baik di luar, jahat di dalam. Bayangkan, saudara, baik di luar, jahat di dalam. Ini orang nggak tahu, saudara. Kelihatannya baik, tapi di dalam ada kejahatan, ya. Itu tidak kudus juga, ya. Dan lain-lain yang dianggap enteng oleh orang-orang, dianggap biasa, sepele, ya. Pada sedikit, sepele, seenteng, seringan apapun, kalau tidak cocok dengan hakikat Tuhan yang kudus, maka itu sudah menyimpang dan di hadapan Tuhan kita tidak serasi.
Itu baru yang enteng-enteng, saudara, yang dianggap orang enteng. Ya, kita belum menyebut yang berat-berat, misalnya membunuh, menghakimi, korupsi, merampok, percaya kepada setan, percaya kepada orang-orang pintar dan lain-lain. Ya. Jadi coba lihat, saudara, betapa hakikat Tuhan itu, betapa sensitifnya dengan dosa. Bahkan sekecil seringan itu pun tetap tidak bisa sehakikat Tuhan. Kita dianggap berdosa, kita ini tidak kudus di hadapan Tuhan. Ya. Makanya perhatikan, saudara, di luar rasa susah yang kita alami, kita hidup di zaman anugerah dan kasih karunia ini. Ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, ternyata Tuhan tahu cara menolong kita. Ini berita baiknya, saudara. Saya yakin dan saya harus jujur dengan saudara, dan saudara juga jujur, bahwa apa yang saya sebutkan di atas, hal yang kecil-kecil, yang enteng dan sebagainya, itu menjadi perilaku kita sehari-hari dan sudah menjadi budaya kita. Jadi berapa lama kita sudah mensia-siakan hidup kita. Hidup kita tidak sejajar, hidup kita tidak sehakikat Tuhan yang kudus. Makanya kita mengalami hal-hal yang seringkali kita kecewa dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya persoalannya adalah karena kita tidak sehakikat dengan Tuhan. Kalau kita ini terus belajar sehakikat dengan Tuhan, Tuhan kudus, kita belajar hidup kudus, maka saya percaya kesejajaran, keserasian ini akan buat kita makin mengasihi Allah dan merasakan betapa luar biasanya persekutuan yang ada dalam hakikat yang sama. Kudus dengan kudus itu pasti luar biasa. Karena itu Tuhan tahu, sebagai manusia kita seringkali kecewa, kita jatuh bangun dan sebagainya. Namun di dalam masa anugerah ini Tuhan sudah menyediakan cara yang baik buat kita, bagaimana menolong kita, saudara. Maka perhatikan satu, ini masih pertanyaan pertama, saudara, ya. Tuhan tahu cara menolong kita. Yang pertama, Tuhan memberikan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Perhatikan, saudara, ya. Tuhan memberikan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh yang kudus. Makanya Allah kudus sebagai Roh Kudus, Roh Suci. Ya. Roh yang kudus akan menguduskan hidup kita, agar waktu demi waktu kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya hidup kita berbeda dengan orang di luar sana yang di luar Tuhan Yesus. Ya. Di depan saya sudah berbicara, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, darah Tuhan Yesus itu tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, lalu juga karena penebusannya buat kita mendapatkan hidup kekal dalam anugerahnya, namun juga kita mendapat anugerah pengudusan oleh Roh Kudus. Coba perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, perhatikan baik-baik. Yaitu orang-orang yang dipilih, saya dan saudara, ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan perhatikan, ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh-Rohnya besar. Supaya apa? Dikuduskan Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan tahu kita sebagai manusia yang masih hidup dalam daging ini, di mana dalam daging ini ada yang namanya sinful nature, namanya tabiat dosa. Ya, kita tentu bergumul mati-matian melawan keinginan daging ini. Tuhan tahu. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 1, ya, di dalam Tuhan tidak lagi ada penghukuman, ya. Namun di dalam Tuhan adalah kasih karunia. Itu bukan berarti Tuhan setuju dengan ketika perilaku kita berdosa, ya.
tenang, kamu berdosa, ada kasih karunia. Tuhan bukan berarti setuju ketika kita berdosa. Namun kalau toh kita ini sudah berusaha namun masih sempat berdosa, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk diampuni, ya. Kemudian diperbaiki lagi, diberi kesempatan lagi untuk berjalan dengan Roh Kudus, ya. Itulah namanya kasih karunia. Kita dosa tidak langsung dihukum mati, namun diberi kasih karunia, diberi anugerah, diberi waktu untuk diperbarui, dibangun terus-menerus dari waktu ke waktu. Makanya Tuhan tahu kita tidak mampu hidup sendirian, ya. Yohanes pasal 14 ayat 12. Ketika Tuhan sebelum pergi, Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau sebagai yatim piatu, ya. Yatim piatu artinya tanpa pendamping ayah dan ibu atau sendirian, ya. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya atau orang seperti kita tidak bisa hidup sendirian. Tuhan kirim penolong, yaitu Roh yang Kudus, untuk menguduskan hidup kita. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu adalah untuk tidak hanya membimbing kita, namun juga menguduskan hidup kita dari waktu ke waktu. Jadi kalau Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, dialah yang menguduskan kita, ya. Lalu yang kedua, bagian kita, kan kehadiran Roh Kudus sudah jelas ada dalam hidup kita. Kedua, bagian kita adalah menyucikan diri dengan cara melakukan ketaatan kepada kebenaran. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dikatakan gini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi ternyata Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, tidak membuat kita seperti robot, kita diam, dikuduskan, langsung suci. Enggak. Roh Kudus, ya, dengan segala banyak situasi kondisi kita, terus membimbing kita untuk dikuduskan, ya. Bagian kita adalah melakukan ketaatan dengan pertolongan Roh Kudus. Kan tadi di ayat 1 ayat pasal 1 ayat 2 dikatakan, ya, yang dikuduskan oleh Roh atau Roh Kudus supaya, ya, taat kepada Yesus Kristus. Jadi bagian kita adalah mentaati, ya, kepada kebenaran atau firman Tuhan, ya. Karena firman-Nya juga menguduskan hidup kita. Saya baca agar saudara lebih yakin bahwa firman-Nya, ketika kita taat kepada firman Tuhan, firman itu menguduskan hidup kita. Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-17, firman Tuhan berkata demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan, ya, ayat 17, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka. Ini mereka itu murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dalam 1 Petrus pasal 1 22 ini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, artinya kalau kita ini mentaati firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka hidup kita dikuduskan oleh firman itu. Hidup kita dikuduskan oleh firman itu, saudara. Namun sekali lagi, untuk sekian kalinya kita harus jujur, saudara. Faktanya kita jatuh bangun dalam berusaha hidup suci. Kita susah payah. Namun yang pasti ini bedanya, saudara. Grafiknya terus naik, bukan turun. Ini bagi yang sungguh-sungguh bergantung pada Roh Kudus dan firman-Nya, ya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh bergantung pada Roh Kudus dan firman-Nya, memang tidak mulus, saudara. Hidup kita tidak mulus. Selama kita tinggal dalam daging ini, pencobaan akan datang juga dari setan, dari orang lain, itu akan datang. Namun grafiknya orang yang sungguh-sungguh itu bukan turun, ya. Memang sempat jatuh atau bisa jatuh, namun dia akan melesat naik, bisa jatuh lagi, makin naik, grafiknya makin naik, ya. Progresif, baik, positif, saudara. Jadi itu pertanyaan pertama, ya. Apa bisa? Bisa, tapi susah. Susahnya apa? Kita selalu, ya, bergumul melawan keinginan-keinginan daging, dan juga
dari pencobaan dari setan atau dari orang lain. Namun berita baiknya, Tuhan tahu cara menolong kita, yaitu apa? Memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, bagian kita adalah melakukan ketaatan terhadap kebenaran atau firman Tuhan, dan firman itu akan juga menyucikan, menguduskan kita. Ya. Pertanyaan kedua, yang terakhir, untuk apa atau apa tujuannya? Keduanya itu harus sama kudus. Hakikatnya harus sama-sama kudus. Apa tujuannya? Jawabnya saudara perhatikan baik-baik ya. Agar manusia dan Tuhan dapat berjalan bersama, bersekutu dengan indah, dan dapat menikmati kebersamaan tanpa sekat, tanpa halangan, namun bisa seirama, satu selera, satu gelombang, serasi, dan harmoni. Ya. Saya ulangi, ini memang jawaban ini agak panjang, saudara. Ya. Mengapa Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus? Harus ada kesejajaran hakikat. Tuhan kudus, maka kita juga harus kudus. Jawabannya adalah agar manusia dan Tuhan dapat berjalan bersama. Jadi mana mungkin saudara, Tuhan yang kudus, kita tidak kudus, berjalan bersama? Tidak mungkin. Bangsa Israel sudah terbukti, begitu mereka menyadari dosa dan kelemahan mereka, merasa tidak layak, melihat hidup mereka seperti itu, mereka ketakutan, berdiri jauh-jauh, minta kepada Musa, engkau saja yang berbicara, nanti kalau kami mati. Ya. Kenapa saudara? Karena ada kesenjangan antara Tuhan dan umat Israel. Coba bayangkan kalau mereka ini benar-benar mentaati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, ya, posisi mereka hakikatnya sama juga kudus, mereka pasti berani berjalan bersama, berdekatan, bersekutu bersama, pasti mau, pasti bisa. Karena itu hakikat ini kalau sama, ya, Tuhan kudus, kita juga kudus, agar manusia dan Tuhan dapat berjalan bersama, bersekutu dengan indah, dan dapat menikmati kebersamaan tanpa sekat, tanpa halangan, ya. Seperti di Taman Eden ketika manusia dan ketika Adam Hawa itu belum jatuh dalam dosa, itu antara Tuhan dan manusia itu seirama, harmoni, ya, serasi, sehakikat. Tuhan kudus, Adam Hawa kudus. Itu mereka menikmati persekutuan yang indah, berjalan bersama, tidak ada sekat, tidak ada halangan, ya, seirama, satu selera, satu gelombang, serasi dan harmoni. Namun dosalah yang membuat manusia tidak menjadi kudus dan menjadi penyekat. Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Bukankah berkata, saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Tuhanmu adalah dosamu. Dosa menjadi penyekat, menjadi penghalang. Namun ketika dosa diberesi, ya, kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, posisi kita kudus, maka itulah namanya kesejajaran hakikat. Disitulah terjadi namanya keharmonisan hubungan, keindahan hubungan, ya. Itu luar biasa, saudara. Kalau disingkat, satu hakikat, kudus dengan kudus, tidak timpang, tidak pincang. Itulah sebabnya Tuhan menaruh rohnya yang kudus dalam diri kita sebagai orang percaya, karena Tuhan tahu manusia tidak mampu hidup suci. Namun dengan kehadiran Roh Kudus, kita dilatih dari waktu ke waktu untuk semakin serupa dengan gambar Yesus lewat banyak perkara. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, ya, sekarang kita tahu Allah turut bekerjasama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, ya. Ayat 29, kita ini dipilih, dipanggil sesuai dengan rencana Allah, ya, untuk dijadikan serupa dengan gambar anak yang pertama, ya, gambar yang sulung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, lewat kehadiran Roh Kudus juga kita dilatih untuk mentaati kebenaran, karena kebenaran firman itu bersifat menguduskan secara berkesinambungan atau berproses secara progresif.
Firman Tuhan dalam dalam Yohanes 17:17, saya ulangi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. 1 Petrus 1:22, oleh karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 2, ya, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Ini firman saya ulangi untuk menegaskan, ya, apa tujuan Allah agar kita ini sehakikat dengan Dia, kudus dengan kudus. Nah, saudara, bagian terakhir saya sampaikan adalah dampak ketika kita hidup suci di hadapan Tuhan. Saya berharap setelah saudara mendengar dampak-dampak ini, saudara akan lebih termotivasi bekerjasama dengan Roh Kudus. Artinya kita bergantung penuh pada Roh Kudus, minta kekuatan Dia untuk bisa hidup senantiasa selaras dengan hakikat Tuhan yang kudus, juga minta kekuatan Dia untuk terus bisa taat dengan firman Tuhan. Maka dampak yang ditimbulkan ada 3, ya. Yang pertama, berani bertemu dengan Tuhan, baik sekarang maupun nanti waktu Tuhan datang. Itu dampak pertama, saudara. Berani bertemu dengan Tuhan, baik sekarang maupun nanti ketika Tuhan datang. Ya. Artinya tidak tertuduh atau tidak takut. Makanya Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Sesungguhnya terjemahnya adalah, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat, bertemu dengan Allah. Ibrani 10 ayat 19, ya. Sekarang dengan keberanian penuh oleh darah Yesus, kita berani menghadap kepada Tuhan. Jadi ketika hidup kita ini dalam kondisi benar, ya, kondisi dilayakkan Tuhan, kita kudus, kita suci, maka ada sebuah keberanian ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita menghadap dengan Tuhan. Tidak ada perasaan tertuduh, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan hina dan sebagainya. Kita ada keberanian, ya. Bahkan ketika Tuhan nanti datang di awan-awan, kita bersuka cita. Kenapa? Kita merasa hidup kita ini sudah dilayakkan, dilatih Tuhan untuk sejajar sehakikat dengan Tuhan, sehingga tidak takut ketika Tuhan datang. Makanya ayat 13 tadi dikatakan kan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan datang nanti. Kita disuruh waspada dengan seluruh perilaku kita, ya. Jadi yang pertama, saudara, kalau saudara memilih hari ini bergantung pada Roh Kudus untuk terus menguduskan hidup kita, dan kita juga terus melakukan bagian kita, yaitu taat kepada firman Tuhan, maka dampak yang ditimbulkan adalah kita berani bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya sekarang ini, namun nanti ketika Tuhan datang, kita berani bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, ada sebuah kesadaran yang kuat bahwa Tuhan sedang bersama kita. Ini perhatikan, saudara. Kalau kita ada dosa, ada sebuah tuduhan dalam hati, dalam pikiran kita, ya, biasanya itu akan menyingkirkan rasa sadar kita. Kita merasa tidak ada Tuhan, kita merasa Tuhan pergi, kita merasa Tuhan diam, kita merasa mendukakan Tuhan, ya. Namun ketika posisi kita, kondisi kita itu layak, dalam arti, ya, kita sejajar, kita dalam kondisi suci, tidak melakukan sebuah dosa sekecil apapun, misalnya ngomong salah, pikiran salah, melihat salah tadi, itu semua tidak ada. Nah, ketika kita merasa sejajar dengan Tuhan, dalam arti kita nih layak di hadapan Tuhan, ada sebuah kesadaran yang kuat bahwa Tuhan sedang bersama kita. Di perasaan bersama dengan Tuhan itu begitu kuat. Wow, ini luar biasa loh, saudara, ya. Menimbulkan perasaan tenang yang dalam. Jadi tidak hanya perasaan biasa tenang gitu, tapi perasaan tenang itu dalam,
ya, dalam, ya. Sekalipun berada dalam sebuah kesulitan atau kesukaran hidup, ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Ya. Saya baca dalam Roma pasal 15. Roma pasal ke-15 ayat yang ke-33. Perhatikan baik-baik. Ya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ya. Jadi Allah yang sumber damai itu menimbulkan ketenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Begitu dalam, kita merasa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu artinya tenang yang dalam. Ya. Atau Efesus pasal 2. Ya, saya baca buat saudara. Efesus pasal kedua ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan atau dosa kita. Jadi kita merasa seperti disatukan, didekatkan, kita merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan pribadi Tuhan, dan ada sebuah kedalaman yang buat kita tenang. Padahal itu dalam sebuah kesulitan hidup kita, tapi kita merasakan ketenangan yang dalam. Ya. Ini dampak, saudara. Saya tidak perlu banyak bersaksi, tapi saya merasakan, saudara. Begitu hidup kita dalam perkenanan Tuhan, kita memiliki kesejahteraan, ya. Kita ada dalam kelayakan karena kita menguduskan diri, dan Tuhan kudus. Itu ada perasaan dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ada begitu nyata, kita merasa disertai Tuhan. Ya, ada ketenangan yang dalam. Padahal hidup kita sedang dalam kesukaran, saudara. Ya. Makanya kalau kita hidup suci, dalam kesukaran pun kita tenang. Kenapa? Ada sebuah iman bahwa Tuhan bisa buka jalan. Ada sebuah lagu lama sekali, saudara. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kala ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kala ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pujian yang singkat namun memberi sebuah kesadaran yang luar biasa ketika hidup kita dalam perkenanan Tuhan, ketika kita dalam kesukaran badai hidup yang besar, kita tenang dan ada sebuah iman bahwa Tuhan pasti buka jalan. Itu dampak yang kedua, saudara. Dampak yang terakhir adalah jika kita sehakikat kudus dengan Tuhan, kita tidak lagi suka menuntut Tuhan. Ini perhatikan yang ketiga, saudara. Jika kita sehakikat kudus dengan Tuhan, kita tidak lagi suka menuntut Tuhan, ya, memberondong Tuhan dengan daftar-daftar permintaan, ya. Karena selera kita seirama dengan selera Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita tanpa kita harus merengek-rengek di hadapan Tuhan. Dan seringkali cukup ada dalam pikiran atau baru saja kita berpikir, Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga luar biasa, saudara. Jika kita sehakikat dengan Tuhan yang kudus, kita tidak lagi suka menuntut Tuhan, ya, memberondong Tuhan dengan daftar-daftar permintaan, karena selera kita sudah seirama dengan selera Tuhan. Ya.
Makanya perhatikan saudara, kenapa sih Tuhan berbicara berkali-kali, kuduslah kamu sebab aku kudus? Karena dalam kesejajaran, dalam hakikat yang sama ini, ya, ternyata ada sebuah selera yang sama, atau selera yang disatukan, selera yang disamakan, seirama, ya, sama dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ketika hakikatnya sama, kita tidak perlu merengek-rengek, memberondong Tuhan dengan serentetan daftar-daftar permintaan atau doa. Ya. Kita mungkin hanya ngobrol dengan Tuhan, hanya berbicara, kita hanya bersekutu, kita tertawa-tawa, kita tersenyum, kita nyanyi-nyanyi saja, ya. Padahal ada banyak pergumulan. Namun karena kita sehakikat dengan Tuhan, ya, tanpa kita ngobrol, artinya menyampaikan, memberondong Tuhan permintaan-permintaan, ya, Tuhan tahu kita membutuhkan. Kita kadang-kadang sudah tidak minta lagi, kita hanya ngobrol saja. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Kalau saudara pelajari Matius pasal 5 dan 6 saudara, ya, terutama pasal ke-6 ayat ke-32, Tuhan berkata, ya, semua itu dicari bangsa-bangsa, artinya segala kebutuhan-kebutuhan dicari bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa lain itu fokusnya adalah kebutuhan dunia. Semua kebutuhan itu dicari, menghabiskan waktu mereka. Namun Tuhan berkata, tetapi, ya, Bapamu tahu kamu membutuhkan semua itu, ya. Tetapi Bapamu tahu kamu membutuhkan semua itu. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi sesungguhnya ketika kita memiliki kesejajaran, hakikatnya kita sama dengan Tuhan, kita dalam kondisi diperkenan Tuhan, ya, selera kita sedang seirama dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Tuhan tahu kita membutuhkan sesuatu, Tuhan tahu kita membutuhkan jalan keluar. Tidak usah merengek-rengek saudara, ya. Tuhan tahu. Kata tahu itu tidak hanya tahu lalu diam, tapi artinya Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati. Allahku akan menyediakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan, kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Makanya tidak berlebihan, ya. Cukup ada dalam pikiran atau kita baru berpikir saja, Tuhan sudah sediakan. Kami tidak perlu banyak bersaksi hal-hal ini saudara. Hanya dalam pikiran sediakan, baru mikir sedikit sediakan, baru ada dalam benak sediakan. Kenapa? Kita belajar untuk seirama dengan Tuhan, ya. Namun saya juga jujur dalam hidup kepada saudara semuanya, saya juga punya kekurangan, punya kelemahan. Ada sisi di mana masih bergumul. Namun dalam perjalanan hidup saya, oleh anugerahnya, kasih karunia Tuhan, ya, terus dibimbing Tuhan, mengalami hidup yang makin hari makin diperkenan Tuhan, terus, ya, terus dibangun makin serupa, makin serupa. Walaupun masih jauh, namun sudah ada perkembangan, ada progresivitas yang nyata, ya. Itu seringkali Tuhan seperti itu, ya. Kita baru mikir, baru ada dalam benak, tapi sudah disediakan. Kenapa? Seleranya sudah sambung dengan Tuhan, sudah ada keserasian, sudah ada seirama dengan keinginan Tuhan. Makanya dampak yang ditimbulkan ini, kalau hidup kita ini serasi dengan Tuhan, ya, itu luar biasa. Saya ulangi dampaknya. Satu, berani bertemu dengan Tuhan, ya, baik sekarang maupun nanti Tuhan ketika mau Tuhan datang, ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertuduh. Yang kedua, adanya kesadaran yang kuat bahwa Tuhan sedang bersama kita. Ada sebuah kesadaran yang kuat, Tuhan sedang bersama kita. Juga ada sebuah kedalaman di dalam ketenangan, sekalipun ada dalam kesukaran hidup. Yang ketiga, yang terakhir, jika kita sehakikat dengan Tuhan yang kudus, kita tidak lagi suka menuntut Tuhan, memberondong Tuhan dengan banyak pertanyaan, banyak tuntutan, maksud saya, ya, banyak tuntutan, permintaan-permintaan, ya. Tidak ada lagi hal seperti itu. Kenapa? Karena selera kita sudah seirama dengan selera Tuhan. Saya berharap dengan 3 dampak ini mendorong saya dan saudara, memotivasi saya dan saudara mulai hari ini. Ya, memang susah, tapi Tuhan sudah sediakan, berikan roh yang kudus ke dalam hidup kita untuk menguruskan kita terus menerus,
ya, lewat begitu banyak hal. Namun bagian kita juga harus belajar mentaati, melakukan kebenaran, ya, sehingga kebenaran juga menguduskan hidup kita. Dan saya yakin karena anugerahnya dari waktu ke waktu kita akan semakin serupa dengan Kristus, semakin berkenan, semakin seirama dengan Tuhan. Dan percayalah, hidup kita menjadi Kristen yang berbeda dengan Kristen kebanyakan yang masih duniawi. Kiranya dengan kebenaran ini saya dan saudara dikembalikan dalam rancangan Tuhan yang semula. Tuhan sesungguhnya ingin memberkati kita, baik urusan di dunia ini maupun terutama kehidupan kekal di surga nanti. Di dunia hanya 70 sampai 80 tahun, mentok-mentoknya mungkin 100 tahun, saudara. Singkat, namun Tuhan ajarkan agar kita berjalan seirama dengan Tuhan, dan kita juga sudah sediakan kehidupan kekal yang lebih mulia. Mari kita terima firman ini dengan rendah hati, kita lakukan agar selama kita masih menumpang di dunia ini, kita hidup dalam ketakutan, dalam arti roh takut akan Tuhan, dalam hidup kekudusan, dalam hidup kesucian, sekalipun susah, karena kita sudah didampingi Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami adalah anak-anak-Mu. Firman berkata, jadilah engkau anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu selama di dunia ini. Itu tidaklah mudah, Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau sudah memberikan Roh yang kudus dalam hidup kami, untuk menguduskan hidup kami. Engkau juga memberikan Roh Kudus agar membuat kami taat kepada Yesus. Taat dalam arti melakukan kebenaran Tuhan, karena kebenaran juga menguduskan hidup kami, Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang mulai hari ini berkomitmen untuk hidup suci di hadapan Tuhan, sebagai respon kami terhadap kasih Allah. Sekalipun susah secara manusia, Tuhan, kami bersyukur karena Kau sudah memberikan Roh Kudus dan firman dalam hidup kami, sehingga hidup kami hari lepas hari, kalau kami sungguh-sungguh, hidup kami akan semakin sehakikat dengan Tuhan yang kudus, semakin seirama, segelombang, serasi, harmonis dengan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berbeda dengan dunia ini. Hidup kami bisa dipakai Tuhan, karena arti kudus adalah juga diambil Tuhan, dikuduskan, dipisahkan dari cara hidup dunia, untuk dikembalikan kepada dunia, untuk menjadi contoh, untuk menjadi kesaksian, untuk dipakai Tuhan menerangi dunia ini. Kami bersyukur, Tuhan, teruslah pakai kami, proses kami, Tuhan, hari lepas hari, agar kami semakin layak, semakin sehakikat dengan Tuhan yang kudus. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami terima dengan hati mengucap syukur, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur saudara sudah mendengar. Kiranya dengan rendah hati saudara melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, kiranya dalam anugerah yang sama, bahkan makin luar biasa, memberkati kita semuanya. Sampai jumpa, Tuhan berkati dan shalom.